Beredarnya mitos-mitos di masyarakat seputar makanan membuat sebagian orang memilih dan menghindari makanan tertentu. Namun terkadang anggapan yang mereka percaya adalah salah. Sebetulnya telah menjadi rahasia umum jika banyak mitos tentang makan yang masih ada dan terus berkembang di masyarakat kita. Dan malam ini, On The Spot telah merangkum fakta dan mitos seputar makanan. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar jika makan buah sebelum makan nasi nanti bisa sakit perut. Atau ada juga yang bilang buah sebagai pencuci mulut yang biasanya dimakan setelah makan nasi. Ternyata anggapan tersebut kurang tepat. Para ahli nutrisi menyarankan jika buah sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong atau sebelum mengkonsumsi makanan utama seperti nasi, setidaknya 20-30 menit sebelum makan besar. Hal ini dikarenakan kandungan gula dalam buah membutuhkan waktu untuk dicerna. Tubuh pun dapat lebih mudah menyerap nutrisi dari buah-buahan secara maksimal. Jika kita makan buah setelah makan nasi, butuh waktu yang panjang untuk mencernanya. Mengkonsumsi buah setelah makan biasanya justru akan membuat perut kita mengalami masalah pencernaan. Apabila hal ini terjadi, akan ada banyak nutrisi makanan yang tak terserap dengan baik di tubuh. Makanan sehat yang kita makan jadi tidak maksimal manfaatnya untuk tubuh. Mengkonsumsi buah bisa kapan saja sesuai kondisi tubuh. Namun akan lebih baik jika dikonsumsi sebelum makan besar. Jika Anda tidak memiliki masalah lambung, makan buah sebelum makan justru akan memberi hasil terbaik karena nutrisi buah akan terserap tubuh. Buah salak adalah salah satu buah populer di negara tropis seperti di Indonesia. Ada mitos tentang buah yang bernama ilmiah Salaka zalaka ini, bahwa mengkonsumsi buah salak akan memicu sembelit. Faktanya, salak bukanlah penyebab sembelit. Justru seratnya yang tinggi akan membantu mempermudah buang air besar. Biasanya ketika mengkonsumsi salak, beberapa orang punya kebiasaan membersihkan buah ini sampai ke lapisan kulit arinya. Justru inilah yang akan membuat sembelit. Karena siapa sangka kalau lapisan tipis setelah kulit keras dari salak punya manfaat besar buat tubuh. Penelitian membuktikan bahwa selain kaya beta-karoten dan vitamin C, memakan salak dengan kulit arinya juga bisa menjadi sumber serat yang baik untuk pencernaan. Kandungan serat yang tinggi di kulit ari salak justru bisa memperlancar kerja usus. Selain untuk mencegah sembelit, salak dipercaya dapat menjaga kesehatan mata dan menjaga kesehatan otak. Kandungan potasium dalam buah salak sangat dibutuhkan oleh sistem saraf untuk meningkatkan kinerja otak. Lemak kerap kali diidentikan dengan kegemukan, maka timbullah mitos jika lemak itu jahat dan tidak mengkonsumsinya agar tidak gemuk. Faktanya, tidak semua lemak itu jahat. Ada juga jenis lemak yang baik, seperti yang terkandung dalam minyak zaitun, minyak ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah alpukat. Jika berdasarkan jenisnya, lemak yang baik adalah lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak yang jahat adalah lemak jenuh seperti potongan daging tinggi lemak, ayam dengan kulit, mentega, dan juga lemak trans, seperti makanan ringan kemasan, makanan yang digoreng, margarin batang. Lemak jenuh dan lemak trans dikenal sebagai lemak jahat karena lemak jenis ini meningkatkan resiko penyakit dan meningkatkan kolesterol. Sedangkan lemak baik berfungsi sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi organ tubuh, serta menyerap dan mengedarkan vitamin ke seluruh tubuh. Banyak mitos yang mengatakan bahwa melinjo dapat menyebabkan kenaikan asam urat atau hiperurisemia yang signifikan. Anggapan ini bisa jadi benar bila dikonsumsi secara berlebihan dan cara pengolahannya yang tidak tepat. Peningkatan asam urat terjadi karena gangguan metabolisme purin dan asupan purin tinggi dari makanan secara berlebihan.
Mengkonsumsi melinjo bukan satu-satunya penyebab seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Gaya hidup yang tidak sehat seperti sering minum alkohol, obesitas karena sering makan makanan junk food, atau tidak berolahraga secara teratur, faktor genetik adalah beberapa penyebab tingginya kadar asam urat dalam darah seseorang. Beredar anggapan di masyarakat jika menjadi vegetarian berarti dapat membuat berat badan selalu stabil. Faktanya, bukan berarti seorang vegetarian yang hanya mengkonsumsi bahan makanan nabati bebas dari kelebihan berat badan. Jika seorang vegetarian mengkonsumsi kalori lebih besar dari kebutuhan, tetap bisa mengalami kegemukan. Kalau daging dan produk hewani memang sulit dicerna dan tetap bertahan lama di dalam perut, sehingga terkadang sampai begitu membusuk baru bisa mencapai proses pengeluaran, makanan vegetarian relatif lebih cepat dicerna, sehingga sisanya juga lebih cepat sampai pada proses ekskresi. Oleh karena itu, produk hewani lebih membuat perut terasa lama kenyang dibandingkan dengan makanan vegetarian. Para vegetarian lalu merasa bahwa perutnya bisa segera diisi kembali setelah sejumlah makanan dilahapnya. Dan inilah yang membuat mereka kelebihan makan dan akhirnya membuat mereka kelebihan asupan kalori dan lemak. Supaya berat badan tetap stabil, para vegetarian juga harus tetap menjaga asupan kalori. Salah satunya dengan memilih sumber karbohidrat yang lebih sehat. Sebagian dari Anda, khususnya kaum wanita, seringkali menghindari mengkonsumsi nanas karena beredar mitos jika nanas dapat menyebabkan keputihan. Tak sedikit orang berkata bahwa nanas dapat menyebabkan keputihan sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi oleh para wanita. Faktanya, belum ditemukan sebuah penelitian yang membuktikan kebenaran dari mitos nanas menjadi penyebab keputihan. Para ahli mengatakan bahwa penyebab keputihan yang paling utama adalah infeksi bakteri, jamur, bahkan virus. Menurut peneliti, kemungkinan mengapa nanas disebut-sebut menjadi penyebab keputihan timbul karena efek kontraksi rahim yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi nanas. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kandungan air pada nanas yang melimpah. Padahal nanas diketahui banyak mengandung vitamin dan serat yang justru baik untuk kesehatan. Nanas juga mengandung asam amino, triptopan yang mampu menghindari depresi. Selain itu, kandungan antioksidan dan beta-karotin pada nanas yang mampu meningkatkan konsentrasi dan mencegah katarak. Pemirsa, itulah fakta dan mitos seputar makanan versi On The Spot. Next thing we touch.